Abang kakek undang sekalian, saya Dulki Sandang, Mualaf tahun 2020. Hari ini kita bercerita lagi berkaitan dengan Strong Way, sebuah pergerakan yang akhirnya terbentuk dari seorang anak muda yang kemudian yang isi kepengurusannya pun masih muda-muda. Nah, jadi flashback lagi di tahun 2020, waktu itu adalah masa-masa di mana saya lagi aktif belajar berkaitan dengan akidah. Waktu itu belum sampai kepada pembelajaran yang lain-lain, baru sebatas akidah. Karena di tahun itu, tahun yang sangat mencekam, di mana kita menghadapi masa-masa pandemi yang mengharuskan kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Nah, lalu kemudian sebenarnya tahun 2019 itu sudah memulai memikirkan apa saja hal-hal yang harus saya lakukan berkaitan dengan masa depan yang insya Allah harus perfect semuanya. Salah satunya agama. Di tahun 2019 bulan November, awal saya mulai menggali ilmu agama itu seperti apa, kemudian sering mendapatkan masukan dari beberapa teman-teman yang khususnya teman-teman saya yang muslim. Waktu itu teman saya agak keras karena memang lagi hijrah juga. Orang-orang yang baru hijrah itu biasanya lebih kuat berkaitan dengan obrolan agama. Ngobrol kita berkaitan dengan proses agama itu, tidak lama setelah itu dapatlah beberapa referensi yang mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah agama yang betul-betul terasa sesuai kebenarannya. Nah, kalau dulu kan memang kita menggunakan hati saja, tapi ternyata belum cukup kata teman saya, harus menggunakan logika juga. Karena memang manusia itu kalau digunakan logikanya sesuai dengan apa isi hatinya, maka itulah yang dikatakan benar dan baik secara penerapan. Lalu kemudian pelan-pelan saya belajar juga dengan teman-teman yang berkaitan dengan tingkah laku seorang muslim, karena waktu itu memang sudah melihat cara ibadahnya teman-teman yang muslim, karena waktu itu teman saya, circle saya memang banyak yang muslim. Nah, inilah pentingnya habit muslim. Kebetulan teman saya juga orang-orang yang taat. Kalau tidak taat waktu itu mungkin pandangan saya terhadap seorang muslim itu ya sangat negatif pastinya, karena dulu saya juga tidak terlalu suka dengan agama ini karena terlalu fanatik bagi saya, dan akhirnya dapatlah hidayah yang dimana puncaknya itu ketika menonton Dr. Zakir Naik. Ini menjadi salah satu upaya saya untuk tetap belajar, walaupun waktu itu nonton Dr. Zakir Naik, tapi saya tetap masih membaca Alkitab saya. Nah, ketika sudah membaca Alkitab, ada satu momen di mana saya tidak menemukan jawabannya. Waktu itu Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, memang tidak ada jawabannya di Alkitab. Nah, mungkin kalau teman-teman non-muslim yang nonton, kalau memang ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan di Alkitab, boleh nih kita tahu di mana ayat berapa.